Meski terlihat sehat serta prima di saat dirinya tampil di hadapan layar kaca, kini kabar yang kurang enak didengar kembali menimpa istri dari Anang Hermansyah, Ashanty. Diketahui, Ashanty yang kala itu sempat dinyatakan sembuh dari penyakit autoimun, namun pada nyatanya hal buruk terjadi, yang mana penyakit tersebut mendadak kambuh. Tak cukup sampai di situ, Ashanty juga semakin dibuat syok lantaran ditemukannya polip pada tubuhnya. Mengaku telah menjalani pemeriksaan secara intensif. Lantas, seperti apakah curhat Ashanty terkait penyakit autoimunnya yang kembali kambuh? Oh iya, besok hasilnya keluar, doain ya. Semoga aman, semoga nggak ada apa-apa. Karena kan polipnya di biopsi dulu tuh hasil polipnya. Doain semoga nggak ada yang macam-macam. Ya lah, mudah-mudahan sehat. Udah biasa kayak begini mah udah. Insya Allah sehat, harus sehat terus karena kitanya nggak yang penting harus sehat psikisnya, juga jangan terlalu capek. Harus sehat karena ada anak, ada cucu banyak, ya kan? Jadi aku nggak tahu rekomendasi apapun. Nggak, sebenarnya abang tuh kemarin sempat bilang juga, Bun mau coba nggak? Oh iya, alternatif atau apa, kan takutnya kalau minum obat-obatan kan takutnya juga bahaya. Kan Bunda punya ini juga, ada autoimun, ada segala macam kan, takutnya apa herbal ataupun herbal aja ada gitu. Kayak akupunktur gitu ya nggak tahu lah, aku kan nggak bisa. Iya, kemarin udah akupuntur, gitu. Cuman sekarang masih, makanya segala macam yang dari terapi, semua terapi udah dicoba gitu. 3 bulan ini kan aku tuh gatel-gatel lagi, suka gatel lagi. Aku tuh autoimunnya kumat. Terus kalian suka, ada orang kalau misalnya lihat YouTube atau IG ku suka bilang, Bunda kok kadang-kadang matanya bengep, kadang-kadang mukanya bengep, padahal berat badannya stabil 55 gitu. Kok kayak bengep. Aku takutnya gara-gara obat yang aku minum kan. Terus aku konsul ke Singapura, dia bilang kayaknya kamu mulai pik-pik kumat lagi autoimunnya. Jadi kamu harus kolonoskopi sama endoskopi. Makanya aku kemarin berangkat buat ke sana, cuman memang karena aku harus secepatnya. Terus ternyata pas dicek ada polip di dalamnya. Nah, polip terus diambil polipnya, terus dicek 6 hari. Mau tahu polipnya tuh ganas atau enggak, tapi nanti baru hasilnya 6 hari lagi. Insya Allah enggak lah, mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Cuma aku memang ngerasa kayak setiap kali minum obat tuh kayak bengep gitu loh. Lihat, ini kan lagi enggak ya. Nanti kamu bisa kayak hari ini iya, besok enggak apa gitu kayak gitu. Jadi aku kayak agak takut kan gitu. Ya udah, jadi aku cek kemarin, alhamdulillah. Jadi kemarin abis dibius pagi, masuk rumah sakit, paginya dibius, siangnya selesai, sorenya ke bandara naik pesawat. Pas di bandara Singapura nggak pakai kursi roda dong, perutnya kok tiba-tiba sakit ya. Baru berapa jalan sakit, padahal kalau tim kenal aku tuh kayak lo sepatunya tuh kayak ada rodanya, kalau jalan tuh kenceng gitu. Sakit. Akhirnya pas nyampe Indonesia aku bilang, Mbak Vida teleponin ke ininya dong, pihak maskapai, aku minta kursi roda karena sakit banget gitu. Tapi hari ini alhamdulillah. Ternyata mungkin tuh efek obat, terus ngantuk terus. Ternyata efek obat bius sama mungkin abis dikerjain banget, terus aku harusnya kan orang istirahat dulu ya. Ini malah langsung pulang. Kadang-kadang bangun tidur mataku tuh bisa kayak ada garis bengep banget gitu loh. Terus kelihatan kalau lagi di YouTube aku, jadi orang kayak komen, Bun matanya diapain sih gitu. Perasaan mata gue nggak diapa-apain gitu kan. Ternyata takut bengep karena obat. Iya, ruam-ruam merah-merah, gatel, terus nggak bisa tidur, nggak nyaman, garuk-garuk terus gitu kan, nggak nyaman. Yang namanya kita kalau lagi gatel kan nggak nyaman kan gitu. Tapi alhamdulillah lah, ini udah nggak. Oh my god, itu air comberan. Sumpah itu air comberan. Paginya mau operasi, jam 7 sampai jam 9 harus ngabisin 3 liter air yang baunya nggak enak banget. Manis, asem, pahit, asin, enak banget. Itu harus diminumin. Malamnya aku langsung demam 38 karena 2 jam ngabisin 3 liter kan. Terus pas demam dikasih obat demam, turun. Terus akhirnya besok paginya langsung dikerjain sama dokter. Emang gitu prosesnya buat pembersihan. Terus aku tanya asisten aku kan, dia kan gila-gila film Korea. Terus kayak reality show Korea, katanya artis Korea gitu Bun, kalau sebelum di endoskopi atau itu mereka emang dikasih air cairan itu.
Terserang penyakit autoimun bukanlah musibah yang pertama kali dialami oleh Ashanti. Sebelumnya, ibu sambung dari Aurel Hermansyah itu sempat dioperasi usai didiagnosa mengalami sinusitis akut yang membuat pelantun cinta tanpa syarat itu harus kehilangan rasa penciuman hingga indera perasa. Sontak, kabar miris tersebut menjadi kesedihan tersendiri bagi Aurel Hermansyah setelah ibu sambungnya itu kerap mengalami sakit yang bermacam-macam. Kendati telah menjalani terapi hingga akupuntur yang terus rutin dilakukan, nyatanya langkah tersebut masih sulit untuk memulihkan penyakit sinusitis yang dialami oleh Ashanti. Lantas, seperti apakah kesedihan Aurel melihat nasib miris yang dialami oleh sang bunda? Iya, sedih banget lah, pasti kaget gitu ya. Apalagi kan bunda dari dulu ada aja, tiba-tiba waktu itu meningitis, terus autoimun, terus sekarang tiba-tiba kena sinus. Jadi ya pastinya khawatir banget. Makanya dari kemarin sempat kurus juga kan sekarang gitu. Makanya kemarin aku nanya, bunda turun berapa kilo? Aku bilang, kok kurus banget, katanya. Enggak apa-apa kok, katanya. Ini sekarang bunda udah mulai mau aktivitas lagi. Emang belum sembuh total, makanya sekarang kayak kemarin pas kita lagi acara media clash itu kan sebenarnya harusnya datang bunda kan, cuman karena memang hari itu ada terapi gitu, jadi makanya nggak bisa. Alhamdulillah kemarin kan udah sempat operasi sedikit, operasi kecil, makanya sekarang udah mulai bisa beraktivitas, cuman belum bisa yang berat-berat gitu. Jadi sambil nunggu, makanya kan dari kemarin tuh terapi. Ntar dilihat kalau terapi dan juga udah minum obat ternyata masih maksudnya masih parah, mau nggak mau harus operasi total gitu. Jadi makanya sekarang sambil nunggu obatnya dari dokter, terapi, pokoknya berbagai macam cara dicoba gitu, yang mana yang paling terbaik. Kalau memang harus harus operasi, ya kita terpaksa harus memaksa bunda, karena bundanya nggak mau kan kalau operasi, takut, jadinya harus kita paksa-paksa. Kan dibelek di hidung kalau nggak salah atau gimana, kan agak takut juga ya. Kalau kemarin dari dalam gigi tuh kenapa aku iyain, karena udah terlalu nggak bisa napas, terus terlalu banyak sampai penuh di pipi kalau dilihat dari gambar ronsennya, dan sudah mengganggu banget. Dan alhamdulillah bisa diambil dari robekan gusi sama tulangnya. Itu kayak kemarin bedah kecil gitu pas dikerjain, alhamdulillah bisa. Tapi yang lain-lainnya ini kan kalau nggak diambil atau misalnya bisa pakai obat, mudah-mudahan ini udah 2 minggu. Sambil aku juga aku puntur juga, aku apapun pengobatan yang bisa menyembuhkan di luar operasi aku lakuin sekarang. Iya, karena itu gimana ya, karena kita juga bingung gitu loh. Di keluarga kita kan gak ada yang pernah sinus gitu, jadi pas tahu kita juga hal apa nih harus kita lakuin gitu. Cuma kemarin katanya habis ada di sinar tuh sempat keluar cairannya, sempat keluar darah gitu kan dari hidungnya. Nah itu kata dokternya itu yang memang harus dikeluarin gitu. Cuman memang kalau mau cara tercepat memang harus langsung dioperasi, tapi karena bundanya belum berani, jadi ya terapi dulu. Kata juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba dulu waktu aku SMP aku sempat cek sinus, terus dokter cek nggak ada sinus, cuma ya hidung aku tuh sedikit miring, memang ya namanya tulang ya kan nggak bisa diapa-apain kan. Jadi karena sedikit miring, kemungkinan kamu tuh gedenya akan sinus katanya. Tapi nggak sinus itu sampai aku gede, sampai sekarang baru tiba-tiba sinus. Makanya aku juga bingung apakah karena tulang. Tapi kata dokter gigi kemarin karena dari gigi ada infeksi. Jadi kemana-mana. Tapi kata dokter sinusnya, dokter THT, nggak mungkin dari gigi doang. Karena kalau dari gigi dia cuma ada di pipi, karena bersinggungan langsung dengan gusi. Tapi ini ada di mata, di hidung, sama sedikit di dahi juga. Jadi itu yang takutnya kalau penuh kan bisa ya ke kepala, ke sesek, ke apa.